Ya, kembali dalam Forbes. Pada malam ini kita membicarakan subsidi transportasi massal. Saya ingin tadi saya belum berhasil, Maria, untuk mencari bocoran dari pemerintah. Saya ingin ke pemerintah yang lain begitu. Ada Pak Firmansyah, Profesor Firmansyah, staf khusus Presiden. Sebetulnya arahnya kemana, Mas? Apakah memang pemerintah masih akan tetap memberikan subsidi untuk BBM bersubsidi? Lebih jelas ini, tadi Pak Susilo mengatakan BBM yang mana? Atau memang akan dihapus sama sekali? Minggu yang lalu di Bali, Presiden mendapatkan pemaparan dari Komite Ekonomi Nasional dan juga penjelasan dari Menko Perekonomian dan termasuk juga Menteri ESDM terkait dengan sejumlah opsi yang tersedia atas pengurangan anggaran BBM bersubsidi. Jadi seperti yang saya sebutkan di forum bisnis yang lalu juga bahwa subsidi itu adalah hak masyarakat. Cuman memang masalahnya sekarang adalah ada tekanan fiskal, kemudian juga ada penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Tetapi memang opsi yang harus kita ambil itu juga jangan sampai menciptakan kompleksitas dan persoalan baru di sosial masyarakat. Seperti kita ketahui juga inflasi bulan Januari, Februari, Maret sangat tinggi. Dan pengalaman tahun 2005 misalnya ketika pemerintah mengambil opsi menaikkan harga BBM, inflasi melonjak menjadi 17%. Tingkat kemiskinan juga dari 15,9 menjadi 17,75% pada saat itu. Jadi arahan Presiden di Bali adalah meminta Menko Perekonomian bekerjasama dengan Kementerian ESDM dan juga Ken untuk membahas lebih detail opsi-opsi yang memberikan dampak penyelamatan fiskal maksimal dengan biaya sosial yang minimal tentunya. Apa itu, Mas? Bisa bocorkan sedikit mungkin di sini? Masih dibahas. Masih dibahas. Jadi mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama awal Mei mungkin Menko Perekonomian akan menyampaikan kepada Presiden terkait dengan opsi-opsi yang akan diambil oleh pemerintah. Kenapa ini perlu segera? Karena kita juga harus menyelamatkan fiskal kita. Tapi kita harus juga ingat opsi yang kita ambil juga jangan membahayakan dan menambah kompleksitas masyarakat miskin kita. Ya, itu terkait dengan subsidi untuk transportasi publik, Mas Fis. Ini kan ini sudah lama sejak pemerintah memang merencanakan menaikkan BBMK atau melakukan pembatasan, tapi akhirnya kan yang ditempuh melakukan pembatasan. Apakah dengan demikian subsidi untuk transportasi publik jadi dilupakan opsi yang seperti itu tadi? Pun kalau misalnya nanti opsi yang diambil adalah pengendalian BBM, pemakaian BBM bersubsidi, tetap bahwa ada sejumlah moda transportasi yang perlu disubsidi oleh pemerintah. Tadi Wamen Perhubungan juga menyampaikan misalnya transportasi perintis, kemudian juga bis-bis yang memang diarahkan untuk membuka wilayah-wilayah terpencil, wilayah-wilayah terdepan. Ini perlu terus disubsidi, termasuk juga pelayaran-pelayaran perintis. Ini kita hari-hari ini kan kita diributkan soal salah satu transportasi publik yang merasa tidak diperhatikan, dianaktirikan. Kemudian subsidi atau PSO, saya belum bisa membedakan juga ini subsidi atau PSO bentuknya sebenarnya yang dimasuk di dalam fiskal di dalam APBN itu agak terhambat, Mas Fis. Apakah sebenarnya pemerintah serius atau tidak? Ini memang adalah salah satu sektor yang ditarget untuk mendapatkan subsidi. Kalau pemerintah serius, tentunya pemerintah serius ya. Memang yang harus kita lakukan sekarang adalah komunikasi yang lebih intens antara sejumlah pelayanan atau unit perusahaan yang memang diberikan PSO kepada kementerian terkait. Jadi ini yang perlu kita tingkatkan. Bila mana memang ada hal-hal yang perlu disampaikan dan dibahas, tentunya mekanisme organisasi di kementerian itu juga bisa dimanfaatkan. Iya, salah satunya PT Kereta Api ada di sini Pak Yonan. Itu yang kemarin ribut katanya PSO-nya tidak dibayar 4 tahun, tidak ditransfer kepada PT Kereta Api sehingga akhirnya Kereta Api
sampai di sini nih darahnya istilahnya, Kereta akhirnya ekonomi menaikkan, harus dihapus. menghapus KRL ekonomi. Pak Yonan, apakah memang dasarnya memang karena nggak dibayar-bayar itu subsidinya? Nah, terima kasih. Kalau penarikan KRL ekonomi secara bertahap itu bukan karena subsidi, Bu. Jadi sebenarnya begini, kereta api itu kalau kami pandang untuk tidak layak, baik dari segi keselamatan maupun keamanan, itu bukan tidak harus KRL ekonomi. Ya kereta apa aja ya harus tidak boleh dijalankan, Bu. Itu sebenarnya begitu. Nah, pada saat ini banyak kereta listrik ekonomi itu yang umurnya relatif sudah tua. Jadi kira-kira mulai didinaskan itu tahun 1976. Okay. Itu tua banget, Pak. Ya, Bukan relatif sudah tua, Pak. kira-kira begitu. Gimana ngangkut massal? Sehingga Itu kereta-kereta punya PT Kereta Api sendiri? Iya. Oke. jadi sudah dialihkan kepada kami. Nah, kalau memang tidak layak, ya kami tidak dinaskan. Sebenarnya itu saja sih. Tapi masalahnya tidak ada dana untuk meremajakan kereta-kereta tua tadi? Peremajaan itu pasti kami lakukan secara bertahap. Jadi tidak akan mengurangi kapasitas angkut kereta listrik Jakarta. Bahkan kalau misalnya dihitung dari tahun 2000 awal tahun 2009 sampai sekarang, kapasitas kereta listrik Jakarta itu sudah naik kira-kira 85%. Jadi dari sekitar 300.000 penumpang per hari, sekarang kapasitasnya kira-kira sudah 550.000 penumpang per hari. Dan kebanyakan pengadaannya itu dilakukan atas hasil daripada pendapatan penjualan karcis itu sendiri. Kalau peremajaannya ada, Bu. Yang menjadi persoalan sekarang, apakah kereta listrik itu kalau yang tanpa AC biasanya, karena kereta listrik Jakarta itu kalau yang ekonomi tanpa AC, itu bisa diganti dengan kereta listrik yang lebih baru tanpa AC. Sekarang itu enggak ada. Tapi kan konsekuensinya bayarnya jadi lebih mahal, Pak, gitu kan? Ya, kalau diganti semua jadi AC gitu kan? Saya kira itu konsekuensi daripada kebijakan subsidi. Kalau mau semua kereta listrik pakai AC dan disubsidi. Nah kalau yang mengenai kebijakan ini, mohon tanya Pak Wamenhub aja. Ya. Pak Wamenhub, bagaimana Pak Wamenhub? Disubsidi, tapi semua kereta yang non AC di-AC-kan. Iya, kita sebetulnya ingin beralih dari subsidi yang sifatnya gelondongan ke targeted subsidi ya. Dan sebetulnya apa yang disampaikan Pak Jonan tadi intinya adalah kita ingin meningkatkan kualitas pelayanan dari yang non AC menjadi AC. Kereta-kereta yang baru, koreksi saya Pak Yonan, itu memang di dunia ini jarang yang nggak pakai AC sekarang, semuanya pakai AC betul ya. Makanya mahal Pak. Ya, nah tentu sekarang tapi sebelum itu saya ingin cerita juga bahwa sebetulnya PSO itu berapapun yang dibutuhkan oleh PT Kereta Api akan bisa dibayar oleh pemerintah karena peraturannya menyatakan bahwa kalau nggak bisa dibayar tahun ini bisa diperhitungkan tahun depan. Jadi pada akhir tahun itu bisa diaudit. Rapelan ya? Iya bisa. Rapelan 4 tahun. Tambah kurang itu bisa. Peraturan presidennya nyebutkan gitu ya Pak Yonan ya. Tapi uangnya ada nggak Pak? Loh sebentar, kan uangnya bisa dianggarkan tahun depannya nanti bisa diminta. Mas Fis tadi kan bilang ini apa namanya ini juga kan fiskal genting kembali juga. Kepada gitu kan? KRL tadi, apakah yang AC ekonomi itu nanti akan disubsidi nih? Kita sedang mengkaji kira-kira berapa besar kalau kita subsidi. Tentu berapa besaran subsidi itu akan tergantung kepada apa yang disebut kemampuan dan keterjangkauan dari masyarakat. Pak Jonan, sebentar Pak Bambang. Pak Jonan, sebetulnya berapa sih kebutuhan PT Kereta Api Indonesia selama 1 tahun? Saya ingin tahu perbandingannya dengan subsidi yang diberikan kepada BBM bersubsidi. Berapa Pak sebetulnya besarnya Pak? Ini mungkin pertanyaan Bapak harus lebih spesifik. Oh, oke. Capex Bapak berapa deh 1 tahun Pak? Tidak bisa dibandingkan dengan Capex Pak. Oke. Ya. Jadi mungkin kalau Bapak tanya berapa kebutuhan subsidi untuk kereta kelas ekonomi begitu. Ya. Pokoknya kos Bapak apa aja sih, biaya operasional tuh apa aja gitu. Oh begini. Waduh, ini pertanyaannya Pak, saya nggak bisa jawab ini. Iya. Ya karena berapapun yang kereta api mau gitu kan itu sebenarnya bisa dibayar kan. Begini, oke. Ini saya jelaskan begini. Ini sekali lagi kami Kereta Api Indonesia ini hanya operator Pak. Jadi tergantung kebijakan pemerintah
maunya yang disubsidi itu yang seperti apa. Oke. Ya, misalnya ditentukan yang disubsidi itu semua kereta harus disubsidi. Nah, ini kebutuhannya bisa beda loh Pak. Kalau sekarang ingin saya ceritakan, misalnya tahun lalu itu subsidi untuk kereta listrik Jakarta yang kelas ekonomi itu 120 miliar setahun Pak. 120 miliar satu tahun. Tahun lalu itu kami mengangkut kira-kira 46 juta penumpang kereta listrik kelas ekonomi. Jadi rata-rata satu penumpang itu ya disubsidi 2.500. Satu tahun ya itu Pak ya? Ya. Sementara untuk tadi Pak Susilo, untuk BBM bersubsidi satu tahun berapa Pak tadi kebutuhannya Pak? Jadi dari 46 juta kiloliter itu berdasarkan APBN kemarin tuh Pak, itu subsidinya kira-kira 190-an triliun. Triliun ya Pak ya? Kemudian di sana miliar. Diprediksi tahun 2013 kalau misalkan itu berdasarkan tren pemakaian BBM sekarang itu kira-kira bisa mencapai 49 juta kiloliter. Itu bisa mencapai 200-an lebih, 250 triliun. Itu Maria. Itu jumlah subsidinya. Tapi begini. Termasuk kan itu untuk yang membangkitkan listrik yang akan dipakai oleh katakan kereta api gitu kan? Oh enggak termasuk, itu tidak termasuk. Karena okay. kalau misalkan itu kan termasuk nanti subsidi yang diberikan kepada untuk PLN. Oke. Gitu. Tapi begini, memang subsidi BBM tersebut itu seperti tadi disampaikan oleh Pak Firman tadi, ada yang salah sasaran. Jadi 75% daripada BBM bersubsidi itu dipakai oleh kelas menengah ke atas. Jadi semua sepakat bahwa kita itu akan mengurangi subsidi itu dengan jalan mungkin salah satu wacana adalah mencabut subsidi orang yang berpunya tadi, kemudian dipindahkan ke yang berhak. Nah itu nanti bisa dipakai macam-macam, termasuk untuk subsidinya Pak Yonan tadi. Kemudian pembikinan jalan raya yang akan dibikin oleh Pak Hermanto misalkan. Bisa saja itu merupakan salah satu daripada wacana yang kita sedang evaluasi. Tapi ini kan masih belum clear Pak. Yang mana sebenarnya kalau katakan misalnya kereta yang mana yang disubsidi gitu kan? Yang yang seluruh kereta kah atau yang hanya yang ekonomi saja? Kemudian kalau yang tadi kapal-kapal perintis gitu ya Pak ya. Nah, ini yang klasifikasi yang mana, yang mengangkut penumpang kah atau yang mengangkut barang kah atau yang bagaimana yang disubsidi? Ini kan masih belum jelas juga. Kalau memang mentargetkan pada yang berhak, ini kan harus dikelirkan dulu yang seperti apa gitu kan. Tadi mungkin Pak Bambang dulu sedikit mengkelirkan dulu yang mana gitu kan, yang benar-benar ini yang harus disubsidi Pak. Sudah ada dari rencana semua kan tadi. Pak ya? Tapi ya kelihatannya kita harus break dulu Pak ya Bambang ya. Oke, kita akan ikuti dulu headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita akan lanjutkan lagi forum bisnis selepas lingan berikut ini.